Tapi jalan yang lebarnya 3 sampai 7 7 kilometer itu kilometer. kewenangan kami. Di bawah 3 meter ya itu kewenangan kepala desa. Jadi kadang-kadang masyarakat nggak tahu tuh Nggak mau jalan tahu, rusak, masyarakat blok, yang penting dibangun itu. foto tuh bupati, kepala desa mah nyaman tuh nyumput man dia, asik si ibu lah yang kena. Kalau ketemu saya tok-tok tuh. Teke juga sama ibu ya. Kamu harus tahu, sampaikan kepada masyarakat bahwa itu tanggung jawabmu. Kalau kamu minta bantuan kepada bupati, ayo usulkan ke kami. Menariknya, Ibu malah mengundang KPK. Ini Iya. apa ya? Ibu malah mengundang KPK, kemudian memberikan pelatihan, kemudian orang-orang takut mengundang KPK, Ibu malah mengundang KPK. Iya. Nah, tujuannya apa sih, Bu? Sehingga masyarakat yang bisa menilai saya. Sementara PR-PR saya belum selesai. Tuh jalan belum selesai, iya. Memang jalan ada sebagian yang masih rusak, tapi yang saya sudah bangun dengan Tanto juga banyak. Betul. Gitu. Jadi supaya balance beritanya. Jadi jalan jalan mantap di Kabupaten Pandeglang tuh sepanjang 495 Oke. kilometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Ekbis Banten. Ketemu lagi dengan saya Rizal Fauji, pemimpin redaksi ekbisbanten.com. Hari ini kita bertemu dengan tamu yang sangat spesial, Bupati cantik dari Kabupaten Pandeglang. Kita akan berbincang ringan, nggak ringan juga sih, mungkin ada berat-beratnya sedikit. Tapi intinya kita akan berbincang banyak hal tentang Kabupaten Pandeglang, terutama soal program-program beliau. 2 periode, kebayang tidak tuh 2 periode Ibu Bupati eh, sudah memimpin Kabupaten Pandeglang, tentu saja banyak yang ditinggalkan. Tak ada istilahnya harimau meninggalkan belang, gajah juga meninggalkan gading. Meskipun tak ada gading yang tak retak, Bu. Tapi setidaknya banyak hal yang ditinggalkan oleh Ibu Bupati setelah 2 periode nih. Kita sapa dulu beliau. Selamat siang, Ibu Selamat Bupati. siang. Sehat ya? Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah, Pak Rizal. Bagaimana aktivitas hari ini? Alhamdulillah hari-hari seperti ini melayani, mengayomi di tengah masyarakat. Padat betul kayaknya ini. Senang sekali bisa melayani masyarakat Pandeglang. Nggak terasa, Bu, ya, udah 2 periode saja. Iya, Tahun ini iya. tahun terakhir ya? Tahun terakhir harusnya saya berakhir di 2026. 2026. Periode kedua saya kan Iya, 2021. betul, betul. Harusnya kan kita buat RPJMD sampai 2026. 2026. Tapi karena kondisi ada undang-undang pemilu, pilkada Mm, mm, serentak, mm, mm. jadi pengabdian saya terpotong 2 tahun. Sayang sekali sebenarnya ya, dua 2024 tahun. selesai. Eh, Ibu, ini sebenarnya pertanyaan yang biasa kita tanyakan. Dulu punya cita-cita nggak sih jadi bupati? Atau sampai 2 periode, misalkan dulu waktu SD atau waktu TK, kayaknya saya pengen jadi pemimpin. Ada cita-cita nggak dulu? Ya itu kan sudah di Lauhil Mahfuz ya, Hmm, hmm, hmm. takdir seorang. Cuman saya menjemput aja, menyempurnakan ikhtiar. Oke. Boro-boro mikir jadi bupati. Karena backgroundnya saya ya tadi, pertama memang tujuan saya karena ayah saya kan bankir dulu kerjanya di bank BDN dulu ya. Oke. Bank dagang negara, Hmm, pinginnya hmm. ya jadi perbankan gitu, Atau jadi dimasuk di dunia pengusaha. perbankan. Ternyata kan memang berjalannya waktu punya suami pengusaha. Hmm, hmm. 2020 menjadi 2000. bupati pula. Lalu saya banyak belajar dari beliau, suami saya, dan saya baru tahu dunia sesungguhnya itu. Kita kan tahu hanya di dunia dari televisi betapa masyarakat ada yang Hmm, kesulitan, masyarakat secara realitas seperti apa di hmm. bawah. Nah, setelah jadi istri bupati saya baru tahu karena saya rajin turun ke 35 Ikut. kecamatan. Suami kemana Hmm? saya kan sebagai ketua tim penggerak PKK. Oh iya, ketua PKK. Iya, jadi saya banyak melihat bagaimana masyarakat di bawah garis kemiskinan, perempuan yang nggak punya skill, Hmm, hmm. saya dekati persuasif, lalu bisa punya skill dan bahkan punya ekstra skill. Lama-lama, oh begini ya, kehidupan tuh berjalan dengan sendirinya, terbentuklah karakter saya sekarang ingin berbagi gitu ya. Dan dulu di kota saya hanya sebagai ibu rumah tangga dan Hmm, pengusaha hmm. biasa saja yang tidak selalu dekat dengan para guru-guru Hmm, hmm. kami, para alim ulama. Setelah jadi istri bupati,
Saya sering Jadi mengikuti kewajiban. kegiatan ya Maulid Nabi, Rajaban dan sebagainya. Jadi banyak ilmu, Oke. selain intelektual, spiritual juga diasah. Biasa. Jadi banyak belajar sabar dari beliau, para alim ulama Mm-mm. dan banyak minta nasihat. Nah, dari situ saya mulai berpikir apa yang bisa saya lakukan lebih banyak lagi. Mm-mm. Suami saya dorongnya ke DPR RI waktu itu. Dulu itu kan sempet kan Bu? Iya, jadi saya ingin menggolkan goals-nya ya tujuannya itu tadi ingin membawa aspirasi masyarakat, mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Oke. Sampai akhirnya jadi bupati dua Jadi periode. bupati juga nggak kepikiran karena saya pikir nggak kuat kan. Beda kalau anggota DPR RI itu atau DPRD Oke. kabupaten provinsi itu Mm-mm. sifatnya kan hanya mewakili saja gitu. Ibaratnya tidak langsung sentuhannya ke publik. Kalau kepala daerah kan langsung ke publik gitu Langsung. ya. Tanggung jawabnya juga langsung. Ya, bener aja kita kerja pasti masih ada yang ya memberikan saran, masukan, kritikan, membangun Oke. ya. Apalagi kita salah. Nah, Oke. jadi harus hati-hati membuat kebijakan yang Mm-mm. harus bermanfaat, payung-payung hukum, peraturan daerah, peraturan bupati apa yang memang bisa manfaatnya lebih besar untuk keagamaan, untuk kesejahteraan masyarakat. Karena katanya para alim ulama, ya selagi kamu jadi bupati, menjadi penguasa, ya dari tanda tanganmu itu harus bisa mensejahterakan Kebijakan itu. masyarakat. Ya, Abah pingin nih Pandeglang sebagai julukan kota suci, kota santri ulama, program-programnya yang lebih mendekatkan kepada membantu sarana keagamaan, Oke. membangun spiritual masyarakat yang eh, apa ya, Yang agamis. yang agamis begitu. Jadi adalah program satu desa satu hafiz Quran, program bantuan untuk sarana keagamaan, lembaga Mm-mm. keagamaan itu menjadi program Program prioritas prioritas. kami sambil juga program Program prioritas yang lain. infrastruktur dasar, Nah, ini jalan, sebelum pendidikan, kita ke kesehatan. infrastruktur nih, Ibu Bupati. Eh, sebagian mungkin kepala daerah setelah di akhir masa jabatan tiba-tiba mengundurkan diri, kemudian mendaftar menjadi caleg untuk DPR RI. Nah, selama ini kita belum mendengar nih, Ibu Bupati mau kemana gitu-gitu. Istilahnya mau kemana ini Bu? Apakah selesai jadi bupati ya sudahlah, tinggal nungguin cucu misalnya. Iya, benar. Sebetulnya kan tidak harus apa ya, menjabat Mm, profesi yang strategis gitu ya. Terus bisa bermanfaat untuk umat. Khairun nas anfa'uhum linas. Kata sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat. Kan nggak harus jadi bupati lagi gitu ya, harus jadi DPR RI. Sebagai pengusaha juga pengusaha yang selalu berbagi juga kan. Itu satu profesi yang mulia. Nah, saya ini masih punya PR Pak Rizal. Saya kan baru periode kedua dengan Tanto kan udah 2021. janji Bu, nggak manggil Pak. Ya, Ya. Arijal. Gitu Arijal. Jadi saya tuh baru anget-angetnya kemarin 2021 periode kedua. Oke. Kita buatlah RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tuh 2021 sampai dengan 2026. Harusnya kami Irna Tanto habisnya di 2026. 2026, tapi kan ada undang-undang pemilu, ada pilkada serentak yang mana harus bareng semua kabupaten kota di 2024 November. Jadi terpotonglah. Ya, 2 tahun saya ini kepangkas, pengabdian saya selama 2 tahun ini habis kepangkas, jadi Oke. harus selesai di 2024. Tapi tidak membuat saya surut, lemah, baper, lalu cengeng, enggak Mm. lah. Karena di waktu yang sempit ini saya harus lebih gaspol. Mana PR kami yang belum terselesaikan. Belum lagi kemarin kan ada tsunami Desember Ya, betul. 2018, COVID 2 tahun tuh kan masyarakat harus kita edukasi, sosialisasikan. Mana nih Irna Tanto? Kok nggak ada program infrastruktur jalan? Boro-boro mikirin jalan ya, mikirin yang mau meninggal, Aduh, mikirin yang tidak betul. bisa tertular COVID, yang sudah tertular itu penanganannya fokus 100% untuk menyelesaikan pencegahan dan penanganan COVID-19. Sehingga kemarinlah saya buat program Jaka Mantul, Jalan Kabupaten Mantap Betul, karena ngerasa banget 2 tahun setengah itu pasca tsunami saya nggak bisa gaspol. Karena Mm. pada saat 2000, berapa ibu terpilih 2015 ya, 2016 saya dilantik, itu saya 2016 2017
2018 tuh full ngebangun jalan, Berapa kilometer pendidikan, sekarang kesehatan. per Per Juni? Mei 2023 ini kami baru saja membangun jalan kabupaten ya 321,3 kilometer. Jadi jalan jalan mantap di Kabupaten Pandeglang itu sepanjang 495 kilometer Oke. dari 690 kilometer panjangnya jalan Pandeglang. Ada jalan yang tidak mantap kan, rusak Ya, ringan, itu betul. ada berapa persen gitu ya. Ada yang rusak berat. Nah, rusak berat ini saya masih punya utang 120 kilometer lagi. Tapi jalan yang lebarnya 3 sampai 7 7 kilometer itu kilometer. kewenangan kami. Karena kan ada BIN-nya, ada pemilik kewenangannya. Kalau di bawah 3 kilometer, di bawah 3 meter ya itu kewenangan kepala desa. Jadi kadang-kadang masyarakat nggak tahu tuh Nggak mau jalan tahu, rusak masyarakat belok. yang penting dibangun gitu. Foto tuh Bupati, kepala desa mah nyaman tuh nyumput man dia. Asik si ibu lah yang kena. Kalau ketemu saya tok-tok tuh. Teke juga sama ibu ya. Kamu harus tahu, sampaikan kepada masyarakat bahwa itu tanggung jawabmu. Kalau kamu mau minta bantuan kepada bupati, ayo usulkan ke kami sepanjang kami mampu karena kan fiskal kami terbatas. Betul. Tapi kami hadir untuk jalan desa yang 3 meter ke bawah itu. Tapi sekemampuan kami. Kami hanya membantu di 106 kilometer. Dari panjangnya jalan desa Betul. itu hampir 1.500 kilometer. Kan ada dana desa. Ya, betul. Kami bantu ada yang 1,2 miliar, kami bantu 400 juta, pusat bantu 800 juta, ada 1,2. Peruntukannya untuk jalan desa, mantap betul. Jadi ada Jades Mantul, sinergi simultan dengan kami jalan Kabupaten mantap betul, Jaka Mantul sama Jagoan. Jades Mantul tuh beriringan. Kalau kita mau betul-betul Kalau sinergi. bergerak ke bawah agar perekonomian semakin baik. Nah, Oke. jadi sisa-sisanya ya jalan-jalan lingkungan yang sudah kami bangun tuh kurang lebih 449, sekian kilometer. Jalan lingkungan kan Jalan ada di lingkungan. kota tuh ya, jalan gang. Ya, itu yang di kota-kota sebagian tuh masih ada kewenangan kami. Tapi kalau jalan desa tuh sudah ada SK-nya dari kami. Jalan kabupaten juga A, B, C, D-nya tuh ada surat keputusan bupatinya. Jadi biar kita imbang. Nah, 7 meter ke atas kewenangan gubernur Provinsi. sampai 14 meter. Nah, 14 meter jalan Pak Jokowi, jalan nasional. Jadi kita berbagi peran di sana. Sehingga masyarakat pun teredukasi. Nah, Begitu. ngomongin kewenangan gubernur, sebenarnya ini dari informasi yang kami dapat dan dari beberapa survei, Ibu Irna Narulita ini juga masuk ke dalam 3 perempuan yang akan maju di Pilgub. Nah, ini juga mungkin Ibu sudah mendengar itu, tapi kansnya sangat besar sekali, peluangnya sangat besar. Apa sudah ada yang melamar, Bu? Saya sering menyampaikan kepada media, ini media mainstream, Media Ekbis Ekbis. online, pamfletnya beliau. Cakep ya Pak Rizal. Saya Sebelum nggak kita ke bisa, ekonomi, maksudnya sebelum ke ekonomi iya dan iya iya bisnis. betul. Saya nggak bisa menilai diri saya kan, yang Oke. menilai kan floor ya masyarakat. Saya ini kerja udah seberapa besar sih untuk kesejahteraan masyarakat. Atau mungkin, Jadi Bu, karena fokusnya saya, hasilnya sudah dirasakan oleh masyarakat, kemudian dinilai oleh partai, yang pada akhirnya Ibu masuk peluang yang sangat besar untuk dijagokan. kita lihat lihat nanti Oke. aja, wait and see karena saya nggak mau berasumsi begitu. Oke. Jadi fokusnya saya kerja, kerja, kerja supaya masyarakat juga bisa menilai kesungguhan saya seberapa besar sih. Sehingga masyarakat yang bisa menilai saya. Sementara PR-PR saya belum selesai. Tuh jalan belum selesai, iya. Memang jalan ada sebagian yang masih rusak, tapi yang saya sudah bangun dengan Tanto juga banyak. Betul. Gitu. Jadi supaya balance beritanya. Dan kedepannya ya saya lihat seperti apa untuk Banten, kehadiran saya diperlukan tidak. Kalau saya menyampaikan kemampuan saya kayaknya nggak bijak deh gitu. Biar masyarakat yang menilai. Kita lihat untuk kemajuan Banten, saya pastikan saya fokus untuk Pandeglang dulu. membangun Pandeglang dulu begitu supaya saya bisa menunjukkan komitmen saya kepada masyarakat Pandeglang. Untuk Banten ke depannya kita lihat nanti. Jadi saya fokus dulu untuk masyarakat Pandeglang. Oke. Soalnya kan sudah muncul Terima disandingkan kasih dengan apresiasi itu karena disandingkan dengan Pak Rano, disandingkan kembali dengan Pak WH, oh bahkan gitu ya. disandingkan dengan Bu Airin Ya itu. gitu. Biar sama Sri Kandi maksudnya gitu. Sri Kandi sama Sri Kandi gitu ya.
Kita lihat nanti. Intinya saya cinta sekali dengan Pandeglang dan Banten. Saya Oke. ingin melalui Pandeglang ini kita bisa terdepan di Provinsi Banten. Mm-mm, Walaupun mm-mm, banyak keterbatasan, mm-mm, ada yang masih tertinggal, yang harus kita perhatikan. Ada lokus-lokus mana yang saya harus dorong. Tadi infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, lalu di irigasi oke. pertanian, karena kita kan daerah Mm-mm, agraris. Saya ingin bagaimana semua sawah-sawah blok-blok teraliri air dengan irigasi yang sehat gitu ya. Belum lagi kita punya juga panjang pantai terpanjang setengahnya. oke. Banten ada di kita. Mau diapakan ini? Walaupun kita nginjek pasir pantai itu udah kewenangan Mm-mm, gubernur. Kami selalu bangun koordinasi dengan pihak Pemprov Banten melalui Pak PJ Gubernur untuk bagaimana terkait dengan laut gitu. Kemarin ada sampah ditelukan, kita bisa bangun koordinasi komunikasi dengan masyarakat agar jangan buang sampah sembarangan. Sudah tertib, tapi sampah dari laut turunnya ke Teluk karena Teluk kan daratannya kan rendah oke. sehingga tempat enak tuh barang-barang tuh semuanya numpuk di sana. Saya mohon kepada Pak Gubernur untuk kewenangan laut ada di beliau, darat masih wilayah kami untuk bersama-sama agar jaga alam, alam juga akan menjaga masyarakat Oke. kita. Saya selalu ingin nilai-nilai tertinggi yang Allah curahkan Mm-mm. kepada saya untuk selalu berbagi. Saya sampaikan 3/4 hidup saya untuk masyarakat Pandeglang. Baru Bahkan untuk masyarakat Banten. seperempat iya, insya Allah ya. Seperempat untuk saya dan anak-anak saya Oke. dan suami. Selebihnya 3/4 untuk masyarakat Pandeglang. Dan tentunya Banten, karena kan Pandeglang ada di Ada dalam di dalam, naungan Banten tapi gitu. mungkin masyarakat juga meminta Ibu untuk lebih luas lagi, jangan Pandeglang doang, Bung Bu gitu. Tapi ini Bu, Dulu kan eh, pernah punya sejarah dulu Ibu ikut betul. pemilihan Dulu kan sama Pak WH. ya Pak WH di 2012 ya. Saya jadi calon wakil gubernur, beliau calon gubernur. Nah, Iya, betul. memang belum miliknya. Belum Pak saatnya. Gubernur Pak WH sempat memimpin kan di Pemprov Banten. Saya ditakdirkan oleh Allah di sini kau cocoknya Irna. Tapi Kau belum mungkin cocok mimpin di Banten. Ya itu ya yang kita dulu belum nikmati cocok, syukuri. tapi siapa tahu sekarang cocok gitu maksudnya. Amin ya. Eh, ini Bu, Pak Rijal, terima kasih. kita ngobrolin investasi. Hmm, Kita tahu bahwa kawasan industri juga diketok palu itu kan pada masa Ibu. Selama ini kan susah tuh. Kayaknya alot betul itu untuk menggolkan bahwa menjadikan Pandeglang beberapa kawasan menjadi kawasan industri. Tambah lagi misalkan tol juga akan melintasi Pandeglang kemudian sampai Panimbang. Oke, mungkin secara PAD saat ini masih minim Pandeglang, tapi dengan potensi-potensi yang Ibu buka untuk membuka pintu bahwa nanti pasti peluang itu muncul setelah infrastruktur jadi jadi gitu. Nah, Ibu kalau melihat itu kan kita ini visioner sebenarnya, Bu. Apa sih yang ada di benak Ibu saat itu? iya. Jadi setiap kepemimpinan ya satu kepala daerah tuh pasti punya visi misi yang sudah dibuat grand design Mm-mm. sebelumnya. Memang sudah ada embrionya untuk Oke. Pandeglang itu menjadi kawasan industri. Kalau nggak menjadi kawasan industri ya mati, PAD-nya kecil. Investasi di Pandeglang tuh so-so ya, nggak nukik Mm-mm. tajam. Satu juga konektivitas wilayah nggak ada kan, semuanya Betul. sarana prasarana Satu jalannya jalur. non tol, tidak ada tol, kereta api nggak ada. Sementara wilayah-wilayah yang ada proyek strategis nasionalnya, tol dan kereta api bandara kan menukik tajam Mm-mm. perekonomiannya. Investasi orang juga berduyun-duyun datang ke sana. Jadi saya persiapkan kepada anak-anak muda, juga stakeholder yang lain kan ada pentahelix Mm-mm. di dunia perguruan Mm-mm. tinggi, lalu swasta, media, bantu kami untuk bisa ngangkat Pandeglang dan mereka mau menanamkan pondalnya di Mm-mm. Pandeglang. Adalah kita buat Perda RT RW ya untuk bagaimana lokus Pandeglang menjadi kawasan industri ada di Oke. 5 titik kecamatan. Sementara orang berduyun-duyun fokusnya ke Bojong karena tol ini akan terwujud Pintu duluan tolnya di di sana. Bojong gitu Betul. sebelum sampai ke Panimbang. Oke. Nah, saya berharap di sana ada pengelolanya, badan pengelola kawasan Kawasan industri. industri. Nah, kemarin ada yang maju ke kita, kan harus ada badan Betul. pengelolanya. Nggak mungkin kita Mm. pemerintah, karena kan mereka harusnya punya
punya modal, punya jaringan, network, kan, sehingga mereka memanggil konsorsium teman-teman mereka yang punya modal, kapital, datang ke Pandeglang. Kemarin baru maju Jababeka. Oke. Dari Jababeka datang untuk mencoba melihat, Potensi. meninjau potensi seperti apa. Mereka bisa mengelola nggak? Rekan-rekan bisnis mereka siapa nih yang mau masuk? Oke. Tapi belum ada suara lagi karena memang kan perdanya Selesai. sedang dibuat RPIK ya, rencana induk bagaimana pengembangan kawasan Terus. industri masih akan dibahas oleh DPRD. Semoga tahun ini selesai supaya 2024 bisa take off. Tolnya jadi di bulan Agustus 2024, peraturan daerahnya juga sudah bisa jalan dan sudah mulai bisa ngepush ya untuk para investor betul-betul bisa datang ke Pandeglang. Nah, saya berharap masyarakat, anak-anak muda semuanya bisa welcome kepada para investor. Karena tanpa ada swasta, berat Pandeglang ini akan maju. Karena lapangan pekerjaan itu akan dibuka oleh Iya mereka-mereka. betul. Selain UMKM, saya setuju UMKM juga kita dorong untuk mendapat permodalan, pelatihan dari kami karena UMKM juga membuka lapangan pekerjaan walaupun hanya hanya jumlahnya 10, 5 sampai 100 orang. Tapi kalau swasta juga beriringan dengan UMKM, top, Marco top. Pasti Jadi bisa kita meningkatkan perekonomian di Pandeglang bisa di atas 5%. Kalau kita mau berjaya ya, jangan sampai pertumbuhan ekonomi di bawah 5%, sekarang berapa daya persen? saingnya. Hampir hampir 5 Hampir belum 5. ke Belum ke karena 5. belum tersentuh swasta Oke. keseluruhan di Pandeglang. Jadi Sehingga saat ini masyarakat masih kami mengandalkan APBD untuk pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi kalau dari APBD itu hanya bisa Hanya untuk dipakai belanja untuk pegawai pegawai. dan pembangunan untuk infrastruktur dasar. Bangun jembatan, bangun jalan, bangun irigasi, sekolah, kesehatan. Haram hukumnya untuk membangun pabrik. Oke. Pabrik itu yang bangun berarti harus Swasta. swasta karena kita tidak diperbolehkan undang-undangnya untuk membangun selain itu. Jadi pertumbuhan ekonomi ya selain tadi ada pemerintah harus ada swasta Swasta. dan masyarakat. Nih, tiga Tiga pondasi ini yang komponen. harus beriringan. Nah, sekarang ini yang eksis itu hanya 45 investor yang sudah bergerak di sini. Ya idealnya kan harusnya ratusan di sini karena dia pikir ketolnya kapan jadi ya? Kereta api kapan tuh jadi? Mereka nggak mau rugi. Betul, Tambahan di betul. sini buat izinnya udah gampang, udah ada mall, pelayanan publik. Tapi di demo terus. Nah, Gak ada itu. yang betah, Pak. Rijal. Saya sampaikan kepada semua Pentahelix, ayo anak-anak muda juga pergerakan, bantu LSM juga, bantu mereka agar nyaman. Kalau mereka sudah buat pabrik, yang bekerja 95% saya ikat Orang itu regulasi saya 95% atau 90% minimal adalah masyarakat kami masyarakat sekitar. lokal. 10% expert dia, ahli-ahli dia Oke. mereka bawa silahkan supaya bisa ngimbangi ya beroperasi secara cepat. Harapan saya seperti itu. Tapi Nah, ada memang mall pelayanan publik itu untuk memudahkan pelayanan pelayanan. mulai dari administrasi, Oke. kependudukan dimudahkan. Kalau mereka punya KTP, KK dan sebagainya, mereka bisa beraktivitas di bawah gampang. Perizinan yang formal, non formal kami permudah, apalagi perizinan yang raksasa yang sudah ngonek dengan online single submission. Oke. Kok kenapa Ibu buat mall pelayanan publik? Itu dasarnya supaya kita bisa membawa kesejahteraan masyarakat. Karena kan selama ini kalau buat izin susah. Sampai bertahun-tahun nggak keluar. Buat Banyak meja. KTP pat gulipat, betul. Terus buat izin itu dilempar lagi ke dinas sana, lari lagi sampai sana nggak ada kepala dinas, dilempar lagi besok 3 hari. Kan mereka Oke. punya ongkos nggak seberapa. Banyak hal. Bu, kenapa nggak buat mall shopping katanya? Buat mall belanja. Nggak ada yang ngebangun, haram kalau Pemda yang ngebangun, itu harus swasta. Harus swasta belum ada yang masuk ke Pandeglang. Oke. Saya berharap ada investor yang mau membangun pasar tradisional yang Tradisional. representatif. Mereka berpikir, saya ini bohir. Kami yang punya kapital modal sampai di sini kami harusnya diterima dengan Dilayani baik dengan gitu baik. ya. Mudah-mudahan setelah ini ya, semua masyarakat welcome terhadap investasi, iklimnya dibuat baik, payung hukumnya juga sudah kita buat gitu. Untuk masyarakat juga membackup agar Pandeglang ini menjadi tujuan investasi. Nah, jangan kalah dengan Serang. Dan Lebak saya sudah mulai open minded berpikirnya. Kalau nggak ada swasta mati kita. tapi kan mereka belum punya MPP. Baru Iya, mau iya, iya, main. iya, iya. Tapi mungkin di backup oleh masyarakat yang Oke. punya tadi vision of look Identification. ke depannya. Jadi mereka merasa, oh ini ladang ladang
pundi-pundi emas kita nih. Oh, investor ini, sehingga mereka merasa nyaman. Kadang sudah ada ngebangun setengah perjalanan mereka kabur, nggak kuat. Karena ada polemik di Polemik. bawah. Saya harus turun pelan-pelan agar mereka nggak ngambek. Kalau ngambek kan mereka keluar, yang rugi kan kita. Betul. Jadi saya berharap semua harus bergerak dari 3 pondasi tersebut, ya, masyarakat, Pemerintah swasta, sama pemerintah swasta. tuh harus bersama-sama membangun Pandeglang. Tapi kita bisa melihat bahwa ibu itu sebenarnya sudah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk investasi, untuk visi misi ke depan bahwa Pandeglang mau maju. Yang pertama proses perizinan, adanya MPP gitu. Selama ini Itu misalkan, lahir di ke-45 se-Indonesia loh. nah, Bukan berarti Pandeglang punya duit banyak. Pakai gedung bekas. gedung Uangnya bekas. modal tadi pertama 3 juta, ternyata nambah jadi habis 7 juta, 6, sekian gitu. Pingin seperti Bandung, saya belajar sama Pak Ridwan Kamil kan. Beliau ngebangun 30 miliar. Kita nggak punya uang, akal bagaimana caranya dibuat minimize. Jadi juga sekarang dengan mudahnya mereka nyaman, dan juga ada indeks kepuasan masyarakat bisa menekan tombol senang nggak, happy nggak, komplain nggak dengan pelayanan kami di sana. Ya, itu salah satu bentuk Irna Tanto hadir untuk Pandeglang. Soalnya kabupaten kota yang lain di Banten malah belajar ke Pandeglang untuk urusan MPP. Amin. Cilegon kan juga melihat bahwa Pandeglang sudah maju lebih dulu. Sementara mereka investasinya juga lebih dulu sebenarnya, lebih dulu besar dan lain-lain. Kalau kita melihat Plus bahwa minus gitu ya. ya plus minusnya, plusnya ibu itu sudah meletakkan dasar yang kuat untuk Pandeglang ke depan. Tinggal mungkin ya penerusnya mau bagaimana nih, apa mau melanjutkan atau tidak kan? Termasuk misalkan kawasan industri, termasuk soal digitalisasi perizinan dan lain-lain. Oke lah, mungkin beberapa juga tidak berfungsi, tapi setidaknya itu sudah dimulai. Mungkin persoalan SDM atau gimana tuh, Bu? Sekarang kalau perizinan tuh udah satu pintu, petugasnya Oke. harus ada di sana. Kita ada hampir 8 OPD di sana. Yang tadinya mental mentul pindah sana, dilempar sana, sekarang udah nggak bisa. Semua Kunci yang aja tuh. saya kunci di sana. Oke. Jadi hitungannya bisa 35 menit selesai, 35 menit. Yang hitungan 3 hari 3 hari. Sehingga dengan begitu mereka keluar, mereka beraktivitas, berkegiatan ekonomi di bawah lancar. Yang urusan UMKM, yang urusan perizinan kelembagaan pendidikan formal non formal, itu kami berikan kemudahan. SDM-nya yang mumpuni kami berikan juga pelatihan. Tapi SDM yang kemarin One Prestasi, yang melakukan gratifikasi, pungli, itu udah pasti saya turunkan pangkatnya 1 atau saya pecat. Ya, saya mohon maaf kepada ASN saya, hampir saya memimpin 7 tahun, udah ada 25 yang saya berikan sanksi, turun pangkat, Dan pemecatan. pemecatan dan lain sebagainya, karena memang mereka melakukan hal-hal yang tercela. Oke. Jadi itu tidak bisa ditolerir apabila sudah masuk ke ranah gratifikasi, pungli, dan juga melakukan hal-hal tercela lainnya mungkin ya, sebagai pejabat, tapi mencampakkan keluarga dan lain sebagainya, atau tadi melakukan hal tindakan yang sebagai ya yang melenceng lah dari aturan pemerintah. Ada satu lagi yang menarik sebenarnya. Mungkin ini soal LHKPN, tapi menariknya bukan pada persoalan nominal yang ibu tulis sangat besar atau ini ya, kemudian dilaporkan ke KPK, tapi menariknya ibu malah mengundang KPK. Ini apa ya? Ibu malah mengundang KPK, kemudian memberikan pelatihan, kemudian orang-orang takut mengundang KPK, ibu malah mengundang KPK. Iya. Nah, tujuannya apa sih, Bu? Jadi kalau laporan harta kekayaan penyelenggara negara, ini Oke. saya sudah dari tahun 2009, Dan memang karena anggota wajib DPR RI dilaporkan gitu. wajib hukumnya. Dari mana sih itu sumbernya gitu? Kan ada yang betul-betul nol gitu Oke. kan, harta kekayaannya, ada yang memang ya Allah titipkan pada saat itu, Betul. bukan punya saya gitu, Allah titipkan di situ. Sehingga saya betul-betul melihat apa sih yang saya bisa lakukan untuk membangun Pandeglang. Jadi ada permasalahan mungkin ya, kemarin kan campur aduk ya. Kalau saya lihat sih, ya aspirasi yang disampaikan sama anak-anak saya sih masih normatif lah, masih ya sepanjang dia tidak anarkis gitu. Asal jangan disusupi, asal Kepentingan jangan politik. ditumpangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung Oke. jawab. Ya, demo berjilid-jilid. Malah cinta ibu berjilid-jilid untuk mereka. Jadi, Supaya clear and clear nih apa, masalahnya apa begitu ya. Jadi tujuannya udah nggak jelas kan. Yang disampaikan tuh nggak ada unsur-unsur tindakan pidana. Yang disampaikan juga nggak ada unsur-unsur delik
menyimpang, Mm-mm. hal-hal yang sifatnya pasal-pasal Mm-mm. KUHP begitu. Jadi masalahnya cuman harta kekayaan kan harus dibuat clear and clean. Saya Memang kan harus koordinasi. dilaporkan. Saya koordinasi sama beliau gimana caranya seperti ini, Pak. Sampai saya menikahkan anak pertama kali ada yang memberikan eh misalkan memberikan hadiah Mm-mm. ini itu. Saya mesti lapornya caranya seperti apa, Pak? Karena saya baru sekali menikahkan anak. Saya selalu Mm. berkoordinasi karena memang harus dibangun Betul. konsultasi koordinasi. Pak, dengan dalam kondisi seperti ini, saya juga ingin diberikan edukasi, pelatihan, ya, pencegahan gratifikasi dan penyusunan tata kelola Mm. LHKPN yang baik dan benar. Berkenankan Bapak untuk memberikan kami Bintek Mm-mm. tadinya. Jadi, oke, silahkan. Jadi saya bersurat lah secara resmi. Tujuannya sih ingin menyampaikan ya, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas gitu. Tapi caranya kan baik gitu ya. Kan soft kan saya caranya soft kan gitu. Sangat soft. Enggak mau juga menunjukkan saya ini siapa, enggak gitu. Saya mau menunjukkan inilah saya. Oke. Jangan kau sanksikan. Saya sudah hibahkan diri saya untuk masyarakat Mm-mm. Pandeglang gitu. Ya, sehingga ya mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan. Tidak perlu mencari siapa yang benar enggak atau siapa yang salah tidak. Ya, mengalir aja seperti itu sehingga semoga yang tadinya bete sama saya gitu menjadi simpati karena Oke. memang niat saya baik gitu. Yang tadinya benci sama saya begitu ya, mudah-mudahan dengan sholawat saya mendoakan mereka baik-baik saja, soleh-soleha, mereka menjadi simpati kepada Mm-mm. saya, tahu tujuan mulia Mm-mm. saya gitu. Oke. Seiring dengan mereka juga punya tujuan yang sama. Oke, Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Sobat Eksis Banten karena waktu juga yang memang Hmm, ya waktunya Ibu Bupati yang hmm, memang terbatas. Ini terakhir, Bu. Ini untuk anak-anak muda. Kita tahu bahwa anak-anak muda di Pandeglang juga kreativitasnya hmm, tidak bisa dianggap enteng juga betul, betul. di industri kreatif dan lain-lain. Hmm, Bahkan kita tahu misal siswa Man 4 Pandeglang ya, Man 4 Pandeglang Derlin. yang ya meskipun oke lah itu perpaduan antara bagaimana dia menyemangati dirinya tapi juga dengan industri kreatif dengan media sosial dan lain-lain pada akhirnya itu yang mengangkat derajat dia. Ibu melihat anak-anak muda Pandeglang seperti apa, Bu? Sangat inovatif. Tadi kan Mm-mm. disampaikan oleh Pak Rijal, sangat kreatif. Dan tidak hanya inovatif, kreatif, tapi solutif gitu. Dia peduli gitu. Mm. Kadang anak-anak kita ini hampir 75-80% ini mereka mandiri loh. Dalam kondisi memang ekonomi nggak mantep gitu, tapi nggak ngemis karena ada daya saing dalam dirinya. Kalau mau kompetitif tuh seperti apa? Mau naik kelas ya harus nunjukkan kemauannya. Ya seperti Derlin, Mm-mm. seperti ada tuh anak saya yang lainnya yang nggak boleh disebut ya Nggak Yuswan ya. boleh. Potong deh, potong ntar. Seperti Boleh, boleh anak yang disebut, boleh lainnya disebut. begitu. Ya nggak di dunia ekonomi kreatif tapi mau Oke. berbaginya. Kan harus tiada hari tanpa Mm-mm. sodako sifat Rasulullah Mm-mm. seperti itu. Terus produk-produk unggulan mereka juga kan kita harus dorong gitu. Kemarin kemampuan kapasitas seorang Derlin yang Mm-mm. ditinggal jauh oleh ibu bapaknya karena mengais rezeki, nggak baperan. Bagaimana mencari bisnis yang Mm-mm. halal, nggak ngemis-ngemis lagi. Nggak ngemis-ngemis itu anak. Tapi kemauannya betul-betul bisa menjembatani misinya dia sehingga banyak yang simpati. Akhirnya banyak yang berdonasi walaupun tadinya dia nggak minta. Belum lagi yang ahli-ahli kreatif lainnya. Ya. Baju yang dipakai juga tuh. Batik Cikado. Batik Cikadu. Bella beli produk Pandeglang. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai etalasenya. Oke. Jam saya nggak keren. Keren kan? Kece badai kan? Kece Cakep banget nih. ya. Ini dianggapnya produk sembarangan nih. Udah naik kelas nih. Tas Udah dunia. terkirim nih ke Malaysia kemana. Ini Oke. kayu-kayu kita. Ya, jam-jam ini kreativitas ini oleh siapa yang mencetaknya? Ini Mm. anak-anak muda kita. Jadi saya sangat support sekali kepada tim-tim kreatif ya, ekonomi semakin baik, apa yang endorse juga di dunia Mm. online juga makin Banyak. banyak gitu kan, nggak semua orang bisa nyawa toko. Oke. Jadi di dunia digitalisasi ini saya angkat untuk mereka bisa mandiri, Mm. tapi kita support dari beberapa OPD kita di Dinas Perindustrian Perdagangan Perdagangan. Koperasi UMKM, di situ kita dorong. Lalu pelatihan-pelatihannya di Dinas Tenaga Kerja dan Mm. Transmigrasi.
Lalu permodalannya kalau kita tidak bisa mengcover dari APBD semua kita bantu, kita rangkul perbankan dengan kredit usaha rakyat yang minim banget bunganya. Banyak hal supaya produk-produk kita ini bisa naik kelas, bisa go internasional, yang tadinya lokal jadi go internasional, yang tadinya produknya ya nggak ada harganya, sekarang bisa berharga. Itu atas dukungan kita tentunya dan kemauan daripada anak-anak muda yang punya jati diri bangsa sebagai fighter begitu, petarung. Itu yang saya apresiasi dan insya Allah kita akan bersama membangun Pandeglang Banten, Indonesia. Jadi berarti Hah? ke provinsi, ke gubernur. Doakan ya, nanti kita lihat seperti apa. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Sobat Ekbis Banten, sebenarnya banyak sekali yang ingin kita perbincangkan dengan Ibu Bupati Pandeglang, tapi karena waktunya terbatas, terima kasih Ibu Bupati sudah sudah menerima kita tim Ekbis Banten. Terima kasih juga sudah mau diganggu waktunya. Baik, kita akhiri untuk podcast kali ini. Saya Pemret Ekbis Banten undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.